banyak pengusaha juga pasti tidak hanya mendukung satu saja calon. Apa capres itu bisa lakukan untuk kita setelah jadi presiden? Kalau dukungannya itu tidak legal, maka nanti setelah menduduki jabatan capres atau cagup dia punya hutang. Bukan satu masalah kan. Misalkan yang mendampingi saya kan, nanti kalau menang tolong diatur ini. 1-2 ada, tetapi kan itu tergantung kita. Sangat masuk akal saat waktu pemilu kian mendekat, politisi dan pengusaha saling mendekat. Di antara para politisi yang menarik perhatian besar para pengusaha adalah calon presiden. Inilah jabatan kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensil. Meski konstitusi telah membatasi kekuasaan seorang kepala negara dan pemerintahan, namun jika hanya sekedar mengutamakan kroni dan keluarga dalam kegiatan dunia usaha, banyak cara yang bisa ditempuh. Tak perlu heran jika banyak pengusaha yang berlomba menjadi donatur bagi seorang calon presiden, apalagi jika seorang calon memiliki peluang besar untuk menang dalam pertarungan. Tentunya pengusaha-pengusaha itu biasanya nggak cerita ya kalau mereka melakukan itu, sumbangan-sumbangan itu ya. Tapi saya kira suatu kewajaran lah kalau mereka pasti ikut memberikan sumbangan itu, dan bahkan
banyak pengusaha juga pasti tidak hanya mendukung satu saja calon, biasanya juga mereka tuh apa namanya ya istilahnya you bet in many horses gitu, not in one horse. Itu saya melihat banyak yang begitu juga gitu. Kalau saya pribadi sebagai teman banyak yang dekatin, tapi belum ada yang minta gitu. Bahwa mereka meminta bahwa akan dibantu dan lain-lain ya. Tentu saja karena mereka tahu saya punya teman banyak, saya punya karyawan banyak. Dan bisa membantu mereka misalnya untuk memperbaiki citranya dan lain-lain. Tentu yang bisa saya bantu selama ini yang saya anggap baik. Tapi bahwa ini akan bisa menentukan besok dan akan menjadi calon pasti kita. Saya pikir setelah ada calon pasti baru kita ini betul-betul mau terlibat langsung ya. Untuk menyatakan you baik, you jelek, sudahlah, you terlalu muda untuk maju. Ya, kerja tempat lain dulu gitu. Saya punya kemampuan untuk bicara apa adanya saja nanti. Besar kecilnya dukungan dana dari pengusaha kepada para calon presiden biasanya didasarkan pada tingkat popularitas serta elektabilitas seorang calon. Boleh jadi inilah alasan mengapa seringkali muncul lembaga survei politik dadakan jika pemilu semakin dekat. Sana harus dibedakan ya, yang pertama itu adalah lembaga survei, kemudian yang kedua itu adalah lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan. Nah biasanya yang besar itu di konsultasi. Kalau di survei itu kan paling 1 kali, 2 kali, kalau kemudian berikutnya itu ada seri untuk mengetahui perkembangan elektabilitas, nah di situ memang ada dana yang cukup besar, tapi itu tidak besar sekali ya saya kira ya, itu tidak sampai pada hitungan miliar saya kira. Semakin tinggi tingkat popularitas dan keterpilihan seorang calon presiden, semakin besar pula sumbangan dana yang didapat dari para pengusaha. Sebuah pepatah populer di kalangan dunia usaha mengatakan, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Begitu pula saat investasi politik yang dilakukan para pengusaha. Menurut sejumlah pengusaha, mereka tidak hanya memberikan sumbangan dana kepada satu orang calon, melainkan ke beberapa calon yang namanya berada di deretan atas, berdasarkan penilaian lembaga-lembaga survei. Ada beberapa kemungkinan di sana, menyumbang karena teman, menyumbang karena dia suka dengan orangnya, capresnya, menyumbang karena soal kebijakan yang dia juga dukung, menyumbang juga supaya nanti menguntungkan usahanya. Jadi di sana ada banyak kemungkinan. Nah, yang kalau seandainya yang pertama, kedua, dan ketiga tadi itu tidak ada masalah di sana. Nah, kemudian yang jadi soal adalah kalau seandainya menyumbang, dimintai setelah itu imbalan bahwa kebijakannya harus menguntungkan dia. Itu yang kemudian jadi problem. Nah, sejauh yang saya tahu ada variasi misalnya bahwa minimal kalau mereka menyumbang, kalau saya nanti usaha jangan diganggu. Misalnya itu. Itu kan beda dengan saya menyumbang, setelah itu nanti tolong dong proyek-proyek pemerintah ke saya. Nah, itu yang kemudian harus kita pilahkan. Nah, salah satunya juga di sana kita tidak melihat kita harus juga menengok tidak hanya pengusahanya, tetapi juga partainya dan kandidatnya. Kalau mereka misalnya membutuhkan dana, otomatis mereka akan memobilisasi dana. Dan sistem yang sekarang di Indonesia ini adalah sistem yang kurang lebih mereka kandidat atau partai itu harus memobilisasi dana dari masyarakat dan termasuk di sana adalah dari kelompok pengusaha supaya mereka bisa menjalankan kampanyenya. Tentu saja ini akan berimbas ketika sang calon memenangi pertarungan. Kalau dukungannya itu tidak legal ya, karena itu ada satu kolusi, maka nanti setelah menduduki jabatan capres atau cagup dia punya utang. Kalau punya utang nanti dia akan didikte oleh pengusaha tersebut. Ya, karena itu usahakan satu proses pemilu itu transparan, sumbangan terbuka transparan dan seterusnya. Tapi memang sekarang ada masalah berat. Ya, kalau di Amerika itu orang menyumbang dengan sukarela, di sini malah masyarakat tuh meminta-minta duit. Itu juga salah satu sumber biang kerok dari mengapa politisi mengumpulkan uang banyak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Mestinya masyarakat ya kalau tidak menyumbang tidak perlu dia minta-minta duit, pilih yang betul-betul punya visi ya. Track recordnya jelas dan dia mengabdi kepada masyarakat. Harusnya seperti itu, hubungan antara politisi dengan masyarakat itu adalah hubungan politik, di mana politisi itu harus mengabdikan dirinya untuk membuat keputusan, bekerja untuk kebaikan masyarakat.
Para pengusaha di tanah air mungkin saja harus berhitung cermat jika ingin berinvestasi di dunia politik. Apalagi jika mesti berurusan langsung dengan politik praktis. Kasus pidana yang dihadapi pengusaha kondang Harta Timur Daya setidaknya menjadi pelajaran penting bagi mereka. Partai politik maupun penguasa nyatanya buang badan di saat pengusaha yang pernah menjadi donaturnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi sekarang sudah jauh lebih takut untuk menyumbang macam-macam atau bermain macam-macam money politics di dalam kepentingan-kepentingan politik yang sama sekali tidak ada hubungannya banyak dengan kita, ya kan? Jadi saya pikir ini suasananya akan lain sama sekali daripada hubungan pengusaha dengan yang pemain-pemain politik besok ini, baik yang mau maju sebagai pemilu-pemilu, maka harus lebih banyak keluarkan duitnya sendiri daripada pengusaha yang mau keluarkan duit buat dia. Apa capres itu bisa lakukan untuk kita setelah jadi presiden? Ini kan kita buktikan juga dengan Pak SBY. Dia baik sekali sama kita semua. Tapi apa dia mau bantu apa-apa untuk kita? Ya tak? Oh, kalau Ibu Hartati yang begitu dekat sama dia, orang Demokrat aja masuk penjara juga dia nggak bisa bantu. Apalagi kita harapkan bahwa ada yang bisa bantu kita besok. Sudahlah, saya pikir zaman dulu-dulu, zaman Soeharto itu sudah lewat. Yang masa KKN berlebih-lebihan itu sudah nggak ada lagi. Kalau you bantu karena you merasa memang dia baik dan dia bisa bekerja, dan untuk itu, untuk kepentingan bersama bangsa ini kita akan membantu, itu pasti kita lakukan secara pribadi-pribadi. Tapi kalau kita ber-KKN membagi-bagi bahwa ini akan ada, saya pikir sudah lewat zaman itu. Pasti pengusaha itu sudah nggak mau lagi. Kalau kita lihat Pak Yusuf Kalla sebagai pengusaha juga, itu sebetulnya pada pemilu tahun 2004 sudah muncul. Tetapi ini kan semacam perkembangan yang di banyak tempat itu juga terjadi. Nah, di banyak tempat itu yang terjadi itu kayak di negara-negara maju, mereka yang pengusaha masuk ke politik, kayak di Italia yang barusan divonis penjara Silvio Berlusconi, itu kan 2 kali periode di Italia, itu pengusaha dia, pengusaha besar, dia pemilik Inter Milan juga. Nah, jadi kemudian di Amerika Mitt Romney itu juga pengusaha juga. Jadi di sana itu memang antara elit ekonomi dengan elit politik itu adalah 2 wilayah yang berbeda, tetapi mereka bisa saling bertukar tempat. Cuma kemudian yang menjadi isu adalah di sana, kalau seandainya tadinya pengusaha dan dia punya usaha, dan usaha itu adalah mencari keuntungan, nah ketika jadi pejabat publik itu yang harus diatur. Nah, itu yang jadi isu. Pengaturannya bagaimana? Apakah nanti dia tetap sudah berkuasa kemudian jadi pengusaha? Itu akan menjadi berbahaya dalam konteks persaingan yang fair untuk pengusaha-pengusaha lainnya. Oleh karena itu aturan itu yang kemudian perlu dibikin dan dipertegas. Bagaimana mekanisme seseorang yang tadinya pengusaha masuk ke dunia politik dan kemudian dia memenangkan jabatan publik. Nah, di sana kemudian apakah usahanya harus diserahkan kepada orang lain? Dan setelah itu dia tidak boleh masuk dalam sektor usaha itu. Itu otomatis ini adalah urusan hukum dan urusan etika terutama. Hubungan antara politik dengan dunia usaha itu memang harus dipisah, ya, dengan tegas, ya, agar tidak terjadi satu kolusi yang merugikan, ya, kepentingan umum. Nah, kalau politisi ingin tampil kemudian ikut pemilihan umum, maka dia harus secara transparan mengumpulkan dana lewat satu proses-proses yang disahkan oleh undang-undang. Jadi seorang calon presiden, calon gubernur, ya, calon legislatif itu nanti membuka rekening dan kemudian harus dibuka, ya, siapa saja yang menyumbang dan seterusnya. Konstitusi tertinggi telah memberikan jaminan bagi seluruh penduduk negeri atas hak politik yang sama.
Siapapun termasuk mereka yang tak memiliki modal besar sekalipun berhak maju dalam ajang pemilihan pemimpin negeri di semua tingkatan. Meski tak bermodal, jika seorang politisi mampu memberikan keyakinan kepada pemilik modal, persoalan ini akan begitu mudah teratasi. Apalagi jika jejaring sosial, politik, dan ekonomi yang telah dibangunnya secara solid bersatu padu memperjuangkan sebuah tujuan politik tertentu, meski tentu saja dibalut slogan demi kepentingan rakyat dan negeri. Namun jika sejak awal telah muncul niat jahat atas sebuah persekongkolan yang diperjuangkan bersama, ini hanya akan menjerumuskan segenap bangsa. Padahal bangsa dan negara ini dibentuk demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita mengharapkan calon presiden itu paling sedikit mempunyai keberanian ya. Juga untuk memutuskan, karena kita melihat sekali selama 5 tahun terakhir ini, kita itu betul-betul momentumnya banyak sekali kesempatan yang hilang. Sehingga kita membutuhkan suatu presiden yang berani, karena kita tahu betul dari pengusaha itu melihat paling berat Indonesia ini adalah masalah kepastian hukum sama masalah keamanan ini. Ya. Nah, kita kan sudah ada stabilitas politik 10 tahun ini. Nah, sekarang bagaimana melanjutkan ini hanya bisa kalau menurut saya adalah satu kepastian hukum. Di mana kita punya undang-undang ini kan selalu bertentangan, mulai undang-undang daripada di tingkat nasional sampai ke perda-perda, ya kan? Jadi begitu banyak peraturan yang overlapping dan lain-lain. Hanya bisa diselesaikan melalui keberanian pemimpin kita untuk cari terobosan. Tidak membiarkan ini sehingga menghambat semua kita punya pembangunan ini. Ya, yang kedua tentu infrastrukturnya yang kita perlukan. Jadi kita membutuhkan betul-betul sebenarnya pemimpin yang bisa melaksanakan daripada pembangunan ekonomi ini, karena apapun kestabilan politik apapun hanya bisa kalau pembangunan ekonomi kita berhasil. Sebelum proses pemilihan ini, setiap bakal calon presiden ini atau bakal kandidat ini menyertakan program ASEAN Economic Community dalam setiap kampanye mereka gitu. Kenapa? Karena setelah proses pemilihan nanti di akhir tahun 2014, setahun kemudian itu efektif ASEAN Economic Community akan berjalan gitu, sehingga nggak ada waktu lagi untuk berlama-lama. Nah, alangkah baiknya apabila program ini atau kegiatan-kegiatan atau cita-citanya ini disampaikan pada saat sosialisasi calon pemimpin bangsa ini, sehingga masyarakat pun awareness-nya bisa terbangun dan pemimpinnya, para pemimpin bangsa ini siapapun nanti yang terpilih itu bisa menjadi leader, bukan hanya untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu, tapi menempatkan posisi kita yang terbaik khususnya di wilayah ASEAN. Ya, saya kira tentunya menginginkan ya presiden yang berikut siapapun dia. Dan saya yakin pasti ya akan bersikap tetap pro terhadap dunia usaha, terhadap bisnis, karena ke depan ini kan dunia usaha, peran dunia usaha itu sangat penting ya, menghadapi persaingan, menghadapi ekonomi bebas, pasar bebas. Jadi hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha itu memang harus erat, harus efektif, saling mengisi. Tidak bisa lagi kita terkotak-kotak begitu. Jadi harus lebih sinergis gitu.